Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Bayu Putra, NPM 21205010069. Saya dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2021, Rombel 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang baris kode program yang telah saya buat. Program yang saya buat merupakan program untuk mencari guru pengampu. Dalam program ini, saya menggunakan bahasa C dan untuk fungsinya, saya menggabungkan beberapa fungsi yang akan saya jelaskan bersamaan dengan penjelasan baris kode program. Baik, saya mulai untuk penjelasannya. Yang pertama adalah baris pertama digunakan untuk memberi judul program, namun dengan komentar. Pada baris ketiga digunakan untuk memanggil library untuk standar output dan input. Selanjutnya pada baris kelima digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nantinya akan dipanggil dalam void. Selanjutnya pada baris ke-7 sampai ke-22 ini digunakan untuk kalkulasi dari pengurutan yang nantinya dalam integer main tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Di dalam void pengurutan ini menggunakan teknik bubble sort dan teknik ascending atau mengurutkan data dari terkecil ke terbesar dengan cara membandingkan data A dan data B. Jika data B lebih besar dari A, maka posisinya tetap, namun jika A lebih besar dari B, maka posisinya bertukar. Selanjutnya pada baris ke-25 sampai dengan 37 adalah program void linear search. Fungsinya adalah untuk melakukan pencarian data array yang nantinya akan dibuat pada int main. Teknik ini melakukan pencarian data array dengan cara mencocokkannya dengan nilai yang akan dicari. Jika nilai yang akan dicari ada atau sesuai dengan data array, maka nilai ditemukan. Jika nilai yang dicari tidak sama atau tidak ada dalam data array, maka data tidak ditemukan. Selanjutnya pada baris ke-39 merupakan fungsi yang nantinya akan dieksekusi paling awal saat program dijalankan. Pada baris ke-43 sampai dengan 45 digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan pada program di baris berikutnya. Pendeklarasian ini meliputi integer dan karakter. Pada baris ke-50 sampai dengan 52 digunakan untuk membatasi dan memberi nama atau memberi judul, yaitu mencari guru pengampu. Sedangkan baris ke-53 sampai dengan baris ke-55 berfungsi untuk menginputkan jumlah data dengan jumlah maksimalnya adalah 10. Pada baris ke-58 sampai dengan baris ke-63 adalah fungsi untuk penginputan kode guru dari data array 1 sampai dengan data array yang dimasukkan pada input sebelumnya. Baris ke-64 berfungsi untuk memberi garis baru pada program. Baris ke-68 sampai dengan 70 digunakan untuk memberi garis pembatas sekaligus menjadi judul dengan nama daftar kode guru. Baris ke-71 sampai dengan ke-75 digunakan untuk menampilkan hasil input namun belum diurutkan. Baris ke-76 berfungsi untuk membuat baris baru pada saat nanti program dijalankan. Baris ke-79 digunakan untuk memanggil fungsi void pengurutan. Sedangkan untuk baris ke-80 merupakan perulangan yang nantinya akan dipanggil pada baris ke-260 jika input sama dengan Y. Baris ke-82 sampai dengan baris ke-86 digunakan untuk fungsi yang mengurutkan data array dari terkecil
ke terbesar. Baris ke-87 dan 88 digunakan untuk membuat garis baru pada saat nanti program dijalankan. Baris ke-91 sampai dengan 93 merupakan input kode guru yang akan dicari oleh pengguna program. Sedangkan baris 95 digunakan untuk memanggil void linear search yang berfungsi untuk mencocokkan data array dengan data yang dicari. Baris 96 berfungsi untuk membuat baris baru pada saat nanti program dijalankan. Baris 100 sampai dengan 102 digunakan untuk garis pembatas sekaligus menjadi judul daftar hari kegiatan belajar mengajar atau KBM. Baris 103 sampai dengan 107 digunakan untuk menampilkan data hari kegiatan belajar mengajar dengan kode A sampai dengan E. Baris 108 digunakan untuk garis pembatas agar program terlihat lebih rapi. Baris 109 sampai dengan 111 digunakan untuk input kode hari dengan memasukkan A, B, C, D, atau E. Baris 112 sampai dengan 114 digunakan untuk menginput kode jam pelajaran yang nantinya input berisikan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Sedangkan baris 115 digunakan untuk membuat baris baru pada saat nanti program akan dijalankan. Baris 117 sampai dengan 119 digunakan untuk memberi garis pembatas atau sekaligus memberi judul hasil. Baris 120 merupakan fungsi switch hari yang mengandung fungsi toUpper yang berfungsi untuk merubah nilai input menjadi kapital. Baris 122 merupakan fungsi case A untuk menampilkan output apabila dalam penginputan kode hari menginput kode A. Pada baris ke-123 sampai dengan 128 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan A dan jam pelajaran sama dengan 1. Baris ke-129 sampai dengan 134 digunakan untuk menampilkan detail output jika kode hari sama dengan A dan kode jam pelajaran sama dengan 2. Baris 135 sampai dengan baris 140 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan A dan jam pelajaran sama dengan 3. Baris 141 sampai dengan 146 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan A dan jam pelajaran sama dengan 4. Baris 147 digunakan untuk menghentikan program. Baris 148 digunakan untuk baris 148 merupakan fungsi case B untuk menampilkan output apabila dalam penginputan kode hari menginput kode B. Baris 149 sampai 154 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan B dan jam pelajaran sama dengan 1. Baris 155 sampai dengan baris 160 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan B dan jam pelajaran sama dengan 2. Baris 161 sampai dengan 166 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan B dan jam pelajaran sama dengan 3. Baris 167 sampai dengan 172 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan B dan jam pelajaran sama dengan 4. Baris 173 merupakan fungsi untuk membuat program berhenti. Baris 174 digunakan untuk menampilkan output apabila kode hari sama dengan C. Baris 175 sampai dengan 180 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan C dan jam pelajaran sama dengan 1. Baris 181 sampai dengan 186 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan C dan jam pelajaran sama dengan 2.
Baris 187 sampai dengan 192 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan C dan jam pelajaran sama dengan 3. Baris 193 sampai dengan 198 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan C dan jam pelajaran sama dengan 4. Baris 199 merupakan fungsi untuk membuat program berhenti. Baris ke-200 digunakan untuk menampilkan output D apabila pada saat nantinya input menginputkan kode D. Baris 201 sampai dengan 206 merupakan fungsi untuk nantinya menampilkan output atau detail output apabila dalam kode hari menginputkan kode D dan jam pelajaran sama dengan 1. Sedangkan untuk 207 sampai dengan 212 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan D dan jam pelajaran sama dengan 2. Baris 213 sampai dengan 218 merupakan fungsi untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan D dan jam pelajaran sama dengan 3. Baris 219 sampai dengan 224 digunakan untuk menampilkan detail output apabila kode hari sama dengan D dan jam pelajaran sama dengan 4. Baris 225 merupakan fungsi untuk menghentikan program. Baris 226 merupakan fungsi case yang berfungsi untuk menampilkan output apabila dalam kode hari menginputkan kode E. Baris 227 sampai dengan 232 merupakan fungsi untuk menampilkan detail output apabila dalam kode hari menginputkan kode E dan jam pelajaran sama dengan 1. Baris 233 sampai dengan 238 merupakan fungsi untuk menampilkan detail output apabila dalam kode hari menampilkan kode E dan jam pelajaran sama dengan 2. Baris 239 sampai dengan 244 merupakan kode program yang digunakan untuk menampilkan detail output jika kode hari sama dengan E dan jam pelajaran sama dengan 3. Baris 245 sampai dengan 250 digunakan untuk menampilkan detail output apabila dalam kode hari menginputkan kode E dan dalam jam pelajaran sama dengan 4. Baris ke-251 digunakan untuk menghentikan program. Baris 253 digunakan untuk membuat garis baru pada saat nanti program akan dijalankan. Baris 254 digunakan untuk garis pemisah agar program terlihat lebih rapi. Baris 256 sampai dengan 258 merupakan input untuk fungsi perulangan do while yang diinputkan Y atau N. Untuk nantinya jika nilai sama dengan Y, maka program akan diulang dan apabila nilai N, maka program telah selesai. Baris 260 merupakan fungsi while yang akan memanggil baris ke-80 atau fungsi do jika inputan bernilai Y. Baris ke-261 adalah kode program yang nantinya akan ditampilkan apabila pada baris ke-256 nilai bernilai N. Sedangkan untuk baris ke-263 adalah fungsi untuk mengembalikan nilai ke 0. Ini adalah program ketika nantinya kode program dijalankan. Di sini kita diminta untuk menginputkan jumlah data yang kita inginkan untuk mengisi kode guru. Misal kita di sini mengisi 3. Nah, maka kita memasukkan kode guru pertama yaitu 1. Nah, kode guru 2, kode guru 3, 2, 3, 5. Nah, maka nanti di sini akan menghasilkan output hasil input 1445, 441, 235. Nah, ini merupakan hasil yang belum diurutkan.
sedangkan ini adalah hasil yang sudah diurutkan dengan cara terkecil ke terbesar. Nah, sedangkan di sini kita diminta untuk menginputkan lagi data yang ingin dicari. Misal data yang ingin dicari adalah 235. Nah, maka akan menghasilkan ini. Daftar hari kegiatan belajar mengajar atau KBM. Itu akan menampilkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari si pengajar ini. Nah, di sini kita misal memasukkan kita diminta lagi untuk menginputkan jam pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Misal kita menginputkan 2. Maka di sini akan menghasilkan nama guru pengajar, mengajar pada hari apa, nama mata pelajaran, mengajar pada jam keberapa, maka akan menghasilkan nama guru pengajar, Lunaryo, mengajar pada hari Jumat, dan nama mata pelajaran, bahasa Inggris, dan mengajar pada jam kedua. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan lagi Y atau N. Jika kita ingin melakukan pencarian lagi, maka kita menginputkan Y. Jika tidak, maka kita menginputkan N. Di sini kita diminta untuk menginputkan lagi apakah kita ingin mengulangi pencarian lagi atau tidak. Jika iya, maka menginputkan Y, dan jika tidak, maka menginputkan N. Di sini misal kita akan menginputkan lagi atau melakukan pencarian lagi, maka kita memasukkan Y. Nah, di sini akan menampilkan kode guru yang sudah diurutkan. Nah, kita mengisikan kode guru seperti tadi. Nah, ini jika hasilnya kita ulangi atau melakukan perulangan dengan do while. Nah, kalau sudah kita inputkan N. Nah, maka program telah selesai. Mungkin sekian penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.